Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Zaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi bijahi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut pada halaman ketiga buku Safaras, yang mana di halaman ketiga ini kita akan membahas perihal hukum darah yang dialami oleh perempuan. Para ulama sepakat bahwa darah yang keluar dari rahim perempuan terbagi menjadi 3 yang dapat dihukumi sebagai darah haid, darah istihadah, dan darah nifas. Jadi apabila seorang perempuan mengeluarkan darah dari area V, jadi kalau darah yang keluar dari selain area V maka tidak ada pembahasan, yaitu darah hukumnya najis. Namun bagi darah yang keluar dari area V, di sini ada 3 hukum. Yang pertama adalah darah haid, yang kedua adalah darah nifas, dan yang ketiga adalah darah istihadah. Cuman dalam mempelajari kaidah-kaidah masing-masing dari ketiga hukum ini, hukumnya wajib. Sebab apa? Sebab dari ketiga hukum ini mempunyai 2 kesamaan. Yang pertama adalah tempat keluarnya adalah satu, dan yang kedua warna-warna darahnya juga sama. Jadi apabila kita nggak mengkajinya, maka kita dikhawatirkan bahwa kita akan salah dalam menghukuminya. Kadang darah istihadah dianggap haid, darah haid dianggap istihadah, dan itu akan mengakibatkan imbasnya ke sholat, yang mana sholat adalah tiang agama. Di sini kan disebutkan oleh guru kita Kiai Haji Hasan Jauhari bahwa apabila seorang wanita lalai akan hukum darah yang dialaminya, maka dikhawatirkan mereka sholat dalam keadaan haram untuk sholat dan meninggalkan sholat dalam keadaan wajib melakukannya. Maka sangat diwajibkan bagi kalian untuk mempelajari perihal hukum haid, istihadah, dan nifas agar terjaga tiang agamamu, yaitu sholat, dan terjaga pula imanmu. Di sini ada di halaman awal. Ini adalah dawuh kiai kita, guru saya Kiai Haji Hasan Ma'ayad Jauhari. Oke, lanjut darah haid. Apa itu darah haid? Darah haid merupakan darah yang keluar dari rahim seorang perempuan dalam keadaan sehat, normal, dan memang sudah masuk pada waktu yang ditentukan. Jadi ada 3 definisi. Yang pertama adalah harus keluar dalam keadaan sehat, dan yang kedua normal, dan yang ketiga memang sudah masuk pada waktu yang telah ditentukan. Oke, kita mulai dari keadaan sehat itu apa? Keadaan sehat yang dimaksud adalah keadaan rahim yang tidak terganggu oleh karena suatu penyakit. Artinya jika ada perempuan yang mengalami pendarahan namun ternyata akibat kanker rahim semisal, atau penyakit lainnya, atau bahkan akibat adanya benturan yang disebabkan oleh kecelakaan atau terjatuh atau apapun, maka hukum darah yang keluar tersebut bukan darah haid melainkan darah istihadah. Jadi darah haid harus keluar dalam keadaan sehat. Jadi apabila keadaan rahimnya tidak sehat, maka di sini hukum darah yang keluar tidak bisa dihukumi sebagai darah haid. Lalu terkait hal di atas, apabila ada perempuan yang sedang sakit kemudian mengalami pendarahan, sedangkan sakitnya tersebut tidak berhubungan dengan rahim, maka hukum darah yang dialami perempuan tersebut adalah tetap sebagai darah haid. Sebab apa? Sebab yang dimaksud harus sehat, harus normal, di sini bukan seluruh badan harus sehat semua, enggak. Yang dimaksud hanyalah rahimnya harus dalam keadaan sehat.
Jadi apabila rahimnya terganggu, entah itu akibat kanker atau akibat kandungan yang lemah atau semacamnya, barulah di situ dikatakan bahwa darah yang keluar darah yang keluar berarti tidak bisa dikatakan sebagai darah haid. Kenapa? Sebab keluar dalam keadaan tidak sehat rahimnya. Jadi yang harus sehat yaitu hanya rahim. Maksudnya semisal ada seseorang yang mempunyai naudzubillah penyakit kanker otak atau jantung, dan kebetulan penyakitnya lagi kambuh, kanker otak ataupun jantungnya tersebut, maka di sini apabila mengeluarkan darah dari rahimnya, udah tetap dihukumi sebagai darah haid. Lain halnya semisal rahimnya yang terganggu, apapun akibat kanker rahim atau apapun, maka darah yang keluar tidak bisa kita hukumi sebagai darah haid. Lalu perihal waktu yang telah ditentukan, maksudnya gimana? Di sini ada dua pengertian. Yang pertama, waktu yang ditentukan adalah umur 9 tahun, ya kan? Menurut Qomariyatan Takribiyatan. Jadi definisi awalnya untuk waktu yang ditentukan adalah umur 9 tahun. Jadi semisal ada wanita belum berumur 9 tahun, semisal 8 ataupun 7 tahun ternyata mengeluarkan darah dalam waktu sehat, rahimnya sehat, maka di sini tetap tidak bisa dihukumi sebagai darah haid. Mengapa? Sebab darahnya tersebut keluar bukan pada waktu yang ditentukan. Lalu umur 9 tahun di sini ada dua pengertian. Yang pertama dengan dalam artian Qomariyatan, dan yang kedua adalah Takribiyatan. Qomariyatan adalah umur 9 tahun. Jadi yang dimaksud Qomariyatan itu apa? Qomariyatan adalah umur 9 tahun menurut perhitungan Hijriyah. Artinya jika ada perempuan yang usianya sudah terhitung 9 tahun, namun hitungan tersebut adalah berdasar pada hitungan Masehi, maka hukum darahnya masih dihukumi sebagai darah istihadah. Jadi semisal saya lahir pada bulan 21 Desember, dan hijriyahnya saya lahir pada bulan Rabiul Awal semisal, maka menurut hitungan hijriyah saya sudah genap umur 9 tahun. Menurut hitungan Masehi saya sudah genap 9 tahun, namun menurut hitungan hijriyah saya belum genap 9 tahun, maka darah yang saya alami tetap tidak bisa dikatakan sebagai darah haid, sebab hitungan Masehi tidak bisa kita jadikan dalil untuk pedoman hukum syariat. Lalu yaitu pokoknya yang harus genap 9 tahun adalah ulang tahun kita menurut hitungan hijriyah. Sedangkan takribiyatan adalah jika perempuan sudah berumur 9 tahun secara perkiraan, dalam kurung tidak harus tepat pada umur 9 tahun atau zaman yang tidak bisa dimasukkan ukuran minimal suci dan minimal haid. Jadi yang dimaksud takribiyatan adalah zaman sebelum ulang tahun ke-9 menurut hijriyah, yang mana zaman tersebut tidak bisa kita masukkan minimal haid dan suci. Minimal haid adalah 24 jam, sedangkan minimal suci adalah 15 hari 15 malam. Jika kita satukan berarti 16 hari. Jadi waktu 16 hari sebelum ulang tahun di situ sudah masuk dalam hitungan perkiraan atau takribiyatan. Jadi semisal ada wanita haid, saya di sini baca contohnya ya pada halaman keempat. Contoh ulang tahun Zahra yang ke-9 akan tepat pada tanggal 17 Ramadan 1444 atau 1945 di Ramadan yang akan datang. Ternyata pada tanggal 10 Ramadan Zahra sudah mengeluarkan keluar darah dari rahimnya. Maka darah tersebut keluar ketika Zahra tidak mengalami kecelakaan, benturan, dan tidak sedang mengalami sakit yang berkaitan dengan rahimnya. Maka darah yang keluar dari rahim Zahra dapat dihukumi sebagai darah haid
biarpun umurnya belum genap 9 tahun. Sebab apa? Sebab tanggal 10 Ramadan adalah 7 hari, Hamin 7 katakanlah Hamin 7 hari sebelum ulang tahun. Jadi di situ sudah masuk dalam siklus takribiyatan. Jadi kalau sudah masuk dalam zaman takribiyatan, maka darah yang keluar sudah dapat dihukumi sebagai darah haid. Beda halnya apabila Zahra mengeluarkan darah pada tanggal 1 Ramadan. Berarti kan ulang tahunnya masih 17 hari lagi. Maka tanggal 1 tersebut Zahra belum bisa dikatakan sebagai darah haid, darah yang keluar belum bisa dihukumi sebagai darah haid. Jadi hukumnya gimana? Hukumnya istihadah tanggal 1 dan tanggal 2. Barulah saat tanggal 2 berarti udah masuk 16 hari kan. Berarti tanggal 2 sudah bisa dikatakan sebagai darah haid. Sebab kalau tanggal 1 masih belum masuk ke hitungan takribiyah, sedangkan tanggal 2 sudah masuk dalam hitungan takribiyah. Hitungan takribiyah itu adalah 16 hari secara pas, maksudnya 16 hari pas. Jadi semisal ulang tahun saya ada pada tanggal 17 Ramadan, kebetulan saya lahir jam 12 siang, berarti tanggal berapa? Tanggal 2 jam 12 siang sudah masuk siklus takribiyatan. Jadi apabila darah saya pada tanggal 2 asalkan setelah zuhur, berarti kan masuk 16 hari kan sebelum ulang tahun, maka di situ sudah masuk bisa dikatakan sebagai darah haid. Seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bishawab.